Hai, namaku Sophie. Dan tumbuh dewasa aku selalu merasa ada yang kurang dari hidupku. Aku satu-satunya dari teman-temanku yang gak punya saudara cowok atau cewek. Dan aku memohon orang tuaku untuk memberiku seorang adik. Ya, kalau sekarang kuharap dulu gak terlalu memohon ke mereka, karena disitulah masalah kami dimulai. Aku gak pernah menyangka mereka akan mengadopsi. Hingga satu hari aku pulang sekolah, dan ayah ibuku melompat-lompat mengelilingi dapur. Itu hal teraneh yang pernah ada. Mereka memegang setumpuk dokumen yang terlihat resmi. Dan ibuku melihat ke arahku lalu menjerit, "Kita akan mengadopsi." Mulutku ternganga. Aku kira mereka mengadopsi bayi. Namun kemudian mereka memberitahuku mereka mengadopsi anak remaja lain dan jantungku mulai berdegup kencang. Lalu mereka bilang padaku dia itu cewek seumuranku. Dan saat ku dengar itu aku gak bisa berhenti memeluk mereka. Ini akan jadi luar biasa, pikirku. Sebulan kemudian kami pergi menjemputnya. Kami semua agak gelisah dan gak tahu harus berharap apa. Namanya Lisa dan dia juga 14 tahun sama sepertiku. Dia sangat pemalu saat kami memperkenalkan diri. Dan bahkan saat kami sampai rumah dan kutunjukkan kamarnya, dia nggak banyak senyum. Hanya butuh waktu untuk dia menyesuaikan diri, kami memastikan. Andai saja. Malam itu dia menangis terseduh. Dan orang tuaku nggak tahu harus berbuat apa. Dia tanya ke ibuku apa dia bisa tidur di kamarku saja. Karena lebih dekat dengan kamar orang tuaku dan dia ngerasa takut katanya. Aku nggak percaya mereka setuju. Dan mereka beneran maksa aku pindah ke kamarnya. Aku marah banget soal ini. Ini bukan yang kuharapkan sama sekali. Keesokan harinya dia pergi ke sekolah denganku dan aku kenalkan dia ke teman-teman dan cowokku. Dia langsung mulai genit ke cowokku. Tepat di depanku. Dia pastinya bukan cewek pemalu yang awalnya kukira begitu. Makin parahnya lagi dia bilang ke semua orang kalau aku mendengkur sepanjang malam. Dan mereka semua percaya padanya. Aku dipermalukan. Setelah sekolah ibuku memaksaku membawa Lisa ke mall. Walaupun sebenarnya aku nggak mau, dia masih saja genit dengan cowokku dan semua temanku sepertinya suka padanya. Aku nunggu seumur hidup untuk punya adik perempuan dan sekarang itu jadi bencana. Dia berusaha mengacaukan hidupku. Kami mencari gaun untuk pesta dansa SMP. Dan setiap aku mencoba gaun, dia akan ketawa dan bilang aku kelihatan kegendutan atau kependekan. Saat itu aku berharap dia nggak pernah diadopsi orang tuaku. Aku memilih satu gaun lalu kami meninggalkan mall itu. Sesampainya di rumah aku menunjukkan ibu gaun yang kubeli dan lalu aku letakkan kembali ke dalam tas. Saat itulah aku memperhatikan ada barang lain juga di dalam tas itu. Malahan ada 2 barang. Ini aneh batinku. Aku tadi nggak beli apa-apa lagi. Ibuku menatapku bingung dan mendekat untuk memeriksa. Aku menoleh ke Lisa dan berkata, "Hei, apa kamu yang beli kalung dan anting-anting ini?" Lisa berkata tidak, lalu menguap dan berkata dia capek dan mau pergi ke kamar. Aku mulai panik. Aku yakin gak beli barang-barang itu, dan masih ada label keamanan terpasang. Ibu menatapku dan apa yang dikatakannya kemudian mengejutkanku. "Sophie sayang, apa mungkin kamu mencuri ini?" Aku syok. Kenapa ibu sampai berpikir aku yang mencuri? Kejadian berikutnya malah lebih parah. Lisa balik ke ruangan dan bilang, "Memang dia yang mencurinya, aku lihat dia, aku melihat dia menyimpan itu ke dalam tas terus lari." Ini gila. Lisa itu bohong. Aku gak akan pernah mencuri. Ibu menyuruh aku ke kamar dan memikirkan perbuatanku. Dan besok pagi dia akan membawaku balik ke mall supaya aku bisa mengembalikan perhiasan tadi. Aku menangis sepanjang malam. Aku sangat marah ke Lisa. Dia itu monster dan sedang menghancurkan keluargaku dan menghancurkan hidupku. Dia jelas-jelas mencurinya untuk membuatku kelihatan seperti maling. Besok paginya ibu dan aku pergi ke mall dan aku menjelaskan apa yang terjadi. Penjaga keamanan muncul dan berkata aku ini anak yang pemberani dan baik karena mengakui sesuatu yang bahkan tak kulakukan. Ibuku tampak terkejut. "Apa maksud Anda?" katanya. Kemudian penjaga keamanan menjelaskan tampang pencurinya. Dan aku hampir tertawa. Aku sudah tahu, Lisa itu berita buruk. Ibu sangat kecewa saat berkendara pulang. Ibu minta maaf padaku dan segera saat kami pulang, dia memanggil Lisa turun ke dapur. Ibu mengancam akan menelpon lembaga adopsi jika Lisa tak mengaku. Lisa tampak ketakutan. Tiba-tiba dia nangis dan kami hampir gak paham dia ngomong apa. Dia bilang dia menyesal dan dia bahkan gak tahu kenapa dia lakukan itu. Dia cuma ingin perhatian dan takut ibu gak akan pernah sayang padanya seperti ibu menyayangiku. Aku melihatnya jijik. Dia itu sudah merampas kamarku, berusaha mencuri pacarku, dan sekarang dia mencuri perhiasan dan memfitnahku. Butuh waktu beberapa hari untuk menenangkan diri. Tapi setelah luapan emosinya itu, dia mulai bersikap sangat baik kepadaku. Akhirnya aku sadar kalau dia dulu hidupnya berat, dan yang dia inginkan hanyalah cinta dan kasih sayang, dan merasa diterima dalam keluarga kami. Jadi, dia itu bukan monster, meskipun yang dia perbuat itu buruk dan bisa saja membuatku terjebak dalam masalah besar, sangat besar. Diadopsi itu nggak mudah, apalagi kalau kamu sudah besar seperti Lisa. Jadi ayah dan ibuku memaafkannya. Dia lantas belajar bahwa mencuri atau berbohong itu nggak baik. Dan kami sudah menerimanya ke dalam keluarga kami, jadi dia nggak perlu khawatir. Sejak itu semuanya jadi lebih dan lebih baik lagi, dan aku punya semua yang aku selalu inginkan, adik perempuan.